mereka yang dibangkitkan di kebangkitan pertama, mereka akan dibebaskan dari dosa dan pelanggarannya. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 1-6. Dahulu kamu mati dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, yang mana pada waktu itu kamu berjalan mengikuti jalan dunia, mengikuti penguasa kerajaan udara, roh yang sekarang bekerja di antara anak-anak yang tidak taat. Di antara mereka kita semua dahulu juga hidup dalam nafsu kedagingan kita, memuaskan keinginan daging dan pikiran kita. Kita pada dasarnya adalah anak-anak durhaka, sama seperti manusia lainnya. Jadi waktu Paulus katakan ini, dia lagi ngomong tentang orang di luar sana. Kita dulu tuh kayak mereka loh, orang durhaka. Kita tuh dulu kayak manusia lainnya di luar sana. Jadi dia membedakan antara orang durhaka yang hidupnya hanya mikirin diri sendiri, memuaskan keinginan sendiri, dengan dibandingkan dengan anak-anak Allah. Maka anak Allah jelas, orang-orang yang hanya mencari apa yang kehendak Tuhan. Mereka hanya ingin menyenangkan hati Bapa. Tetapi orang Kristen sekarang beda. Mereka maunya tetap hidup senang di bumi, mikirin diri sendiri, gak pernah mikirin Tuhan, gak pernah cari apa isi hati Tuhan, senang-senang ngejar kesana sendiri, nanti kalau mati pergi ke surga. Karena Yesus toh sudah mati buat kita di kayu salib. Darah Yesus bikin kita langsung instan check-in ke surga. Jadi selama di dunia kita senang-senang, nanti kalau mati kita masuk surga. Ya kalau begitu saya juga mau daftar saudara, jadi peserta nomor 1, kalau seenak itu ke surga. Masa Yesus gak ngomong gitu, bahwa surga itu sempit jalannya, gak semua orang bisa lolos. Tetapi saudara, kalau pergi ke surga begitu mudah, Paulus gak bisa membuat sebuah pembedaan antara anak Allah dan orang durhaka, atau disebut manusia lainnya di luar sana, di luar kelompok anak Allah. Artinya ada yang dibedain. Dan kenyataannya orang Kristen yang hidup suka-suka sendiri, sebutan mereka lebih tepatnya adalah orang-orang durhaka sebenarnya. Dan apakah orang durhaka ini dengan orang anak-anak Allah yang sungguh-sungguh, apakah boleh hidup sama-sama di sorga? Kalau saudara bilang boleh, itu saudara bilang Tuhan tidak adil kan? Tuhan tidak adil. Kalau Tuhan adil, kenapa saya ngalamin susah? Orang itu hidupnya enak-enak aja, kok saya lebih susah daripada hidup dia? Padahal saya sungguh-sungguh, Tuhan tidak adil. Nah kalau begitu, saudara yang suka mau bilang bahwa orang yang tidak sungguh-sungguh dan orang yang sungguh-sungguh Kristennya boleh sama-sama di surga, itu tanda Tuhan tidak adil. Kalau justru Tuhan adil, orang yang tidak sungguh-sungguh tempatnya di neraka. Orang yang sungguh-sungguh tempatnya di surga, itu Tuhan adil. Dan saudara suka ngiri lihat orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidupnya kok lebih diberkati. Saudara harus baca kitab Mazmur, dikatakan, Tuhan aku bertobat, sampai aku tahu ujung hidup mereka ternyata masuk ke neraka. Aku menyesal menghakimi engkau terlalu cepat. Aku iri kepada keberhasilan mereka. Sampai aku sadar, engkau taruh mereka di tempat yang licin. Jadi mereka yang pelanggaran ini dihapuskan dan terima keselamatan. Hanya mereka yang sudah hidup martir, mematikan keinginan sendiri, baru pelanggaran dihapusin.